Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari HPI 5B atas nama Nur Sultan Iskandar Shah. Saya di sini akan berusaha menjelaskan judul-judul materi yang telah diberikan, yaitu ada 4 judul. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan berbagai bentuk upaya penal. Yang kedua, pengertian dan pemahaman upaya non penal. Dan yang ketiga, penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Yang keempat, kritikan pada para sarjana terhadap penggunaan sarana penal. Langsung saja ya ke materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau upaya penal. Menurut Bardanawawi Arif, bahwa upaya penanggulangan kejahatan penal bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi, dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana atau penal police, criminal police merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. B. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat. C. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana. D. Bagaimana penanggulangan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. Kebijakan penal yang bersifat represif namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan, penegakan. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau pencegahan pencelaan kebencian sosial, yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa penal police merupakan bagian integral dari social defense police. Hal senada juga dikemukakan oleh Ruslan Saleh yang mengemukakan 3 alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya sebagai berikut. Hal senada juga dikemukakan oleh sebagai berikut. A. Perlu tindaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. B. Ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukan itu, dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menanti norma-norma masyarakat. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Bardanawawi Arif dan
Roslan Saleh dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini. Mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan tersebut. Menurut Bardanawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerusakan, menghilangkan noda-noda, dan memperkuat kebaikan-kebaikan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Yaitu masuk ke materi yang kedua, yaitu penegakan kejahatan tanpa hukum pidana atau upaya non-penal. Menurut Bardanawawi Arif, bahwa upaya penegakan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Kebijakan non-penal atau non-penal polis merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakatnya. Penggarapan kesejahteraan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Peningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lain secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, di mana tujuan utama memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menubuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai kongres PBB mengenai ditegaskannya upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Masuk ke judul materi yang ketiga. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita hindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut, mau atau tidak mau. Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belum dapat memuaskan, bahkan ada kecenderungan jumlah semakin meningkat
di beberapa wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari sudut kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan dari sudut tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dicermati bahwa setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan itu telah merugikan, membahayakan, dan tidak disukai masyarakat atau bahkan menjengkelkan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian, perbuatan yang arti sosial pun juga termasuk bagai suatu kejahatan. Kejahatan tidak pernah diberantas secara tuntas. Kejahatan hanya dapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi. Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam bidang pencegahan kejahatan oleh instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Dalam hal ini, Marjono Reksodiputro menegaskan bahwa pencegahan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah, negara terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan, maupun setelah terjadinya kejahatan, penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum. Masuk ke yang keempat, yaitu tepatkah sarana penal dikemukakan dalam penindakan. Bagi kritik para sarjana terhadap penggunaan sarana penal. Dalam hal ini, dalam kaitan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dalam tulisan sebelumnya, penulis sempat membahas mengenai dilema penerapan sanksi pidana pada masa PPKM darurat. Sebagaimana sedang kita rasakan bersama ini, setidaknya terdapat 2 poin yang telah menulis sampai dalam tulisan tersebut. Pertama, mengenai eksistensi hukum pidana sebagai upaya terakhir, ultimatum remedium. Kedua, mengenai pentingnya sinkronisasi pola pikir mengenai rasa kemanusiaan baik dalam pembentukan kebijakan, eksekusi, ataupun hingga memaksimalkan upaya untuk membantu masyarakat terdampak yang sangat membutuhkan jaminan atas hak hidupnya. Kedua poin tersebut sejatinya merupakan pengamatan dan talaah penulis pribadi atas betapa dilemanya penerapan hukum pidana dalam masa PPKM, khususnya bagi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Akan tetapi hal ini yang menulis sadari ialah realitas yang menjadi saat ini bukan hanya mempertunjukkan kegarangan hukum pidana untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan saja, melainkan cenderung tindakan semena-mena dan tidak mengindahkan situasi serta nurani. Mungkin ungkapan tersebut cenderung terdengar ekstrim. Setidaknya begitulah yang penulis rasakan saat melihat beberapa masifnya pelanggaran protokol kesehatan. Penindakan protokol kesehatan menggunakan sarana penal atau sarana penghukuman, baik itu melalui pidana penjara, denda, ataupun hukum kurungan, seolah-olah seluruh tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan memiliki tingkat bahaya atau serius yang sama, tanpa mempertimbangkan faktor lain serta niat di balik tindakan tersebut. Berbagai kritik dan himbauan bahwa mengedepankan sarana penal tidak akan menjadi solusi yang berkelanjutan. Dalam hal ini mengurangi pelanggaran protokol kesehatan telah banyak disampaikan, bahwa kritik tersebut tidak hanya disampaikan oleh mereka yang memahami hukum saja. Berbagai pihak mulai dari tenaga kesehatan, pembisnis, hingga masyarakat umum pun berkata sama. Saat ini kita dihadapkan pada realitas yang menyedihkan, di mana seorang yang berjuang bertahan hidup dengan kondisi yang begitu sulit, harus berhadapan dengan hukum yang tak ia kenal dan hanya terkesan satu hal, hukum yang begitu keras. Lihat saja berapa kasus telah diputuskan oleh pengadilan dan justru mendapatkan kesan yang sangat buruk akan upaya penegakan hukum dan beberapa waktu terakhir ini. Sekian daripada presentasi daripada judul-judul saya. Mohon dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.